setelah mereka merantau untuk mencari ilmu dan orang tua mereka tidak keberatan untuk melepasnya, ya. Tapi tentunya itu adalah proses setelah semua persiapan dilakukan oleh para orang tua, sehingga orang tua yang sudah ya nggak berat kan begitu ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami dengar secara langsung dari pembahasan rutin. Pembahasan buku Ada Apa Dengan Remaja disampaikan oleh Al-Ustaz Bisan Al-Maidani hafizahullah sebagai penyusunnya, dan masih dalam pembahasan problematika remaja. Dan seperti biasa setelah materi kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an, kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin ataupun bab menghadapi problematika remaja. Kita sampai pada subjudul, yaitu bagaimana menyikapi kenakalan remaja. Ini yang pusingkan mungkin ya oleh para orang tua. Ya, mereka menilai ya anak-anak mereka atau anak remaja mereka nakal. Ya, sebenarnya kita juga belum satu persepsi ya tentang nakal. Ya, apa definisi nakal sebenarnya? Ya, sehingga seorang anak bisa dilabeli dengan kata itu. Ya, nah demikian. Dan juga apakah tepat melabeli anak dengan kata itu, ya? Nah, mungkin perilaku yang tidak menyenangkan orang tua, ya, maka mungkin dengan hal itu orang tua mencap anaknya sebagai anak yang nakal. Dan sebenarnya sebutan ini juga nggak perlu kita lontarkan kepada anak. Ya, walaupun kita keluhkan itu sebagai kenakalan atau masalah mereka. Sebab kata-kata itu kan bisa jadi doa. Ya, maka kita tidak boleh juga ya misalnya mengatakan
kamu memang anak nakal, kamu dasar nakal, itu kan bisa jadi doa. Ya, padahal ya belum tentu ya kita label itu ya tepat kita sematkan kepada mereka. Ya, nah demikian. Jadi banyak orang tua mengeluhkan ya perilaku anak remaja mereka. Ya, sebagai info kita baru saja mengeluarkan buku yang berjudul Jangan Katakan Aku Nakal, Cara Bijak Menyikapi Perilaku Anak. Ya, yang kita hadapi ini adalah perilaku anak. Ya, nah misalnya remaja tidak mau taat, ya suka memberontak, ya kadang-kadang eksplosif, ya reaktif, ya. Nah, anak yang mungkin dulu lucu, menggemaskan, ya sekarang menjadi ya sumber muskilah, masalah bagi orang tuanya, ya. Nah ini sebenarnya siapa yang harus disalahkan ini? Ya, apakah mutlak itu kesalahan anak, ya, atau ada saham orang tua di situ, ya, atau kita katakan sudah takdirnya dari sononya seperti itu. Ya, memang manusia ya lahir ke dunia dengan membawa sifat-sifat, ya, sebagian sifat itu ada yang ya kita katakan genetika, ya, nurun dari orang tua, ya, tapi kita tidak boleh ya berhujah dengan hal itu, dengan takdir. Wah, sudah takdirnya seperti itu, ya kita kan tidak boleh ya menyalahkan takdir, karena itu adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah yang Allah gariskan atas hamba-hambanya, ya. Nah demikian, rezeki manusia kan nggak sama, dan itu kan sudah digariskan di dalam takdir kita, ya, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Jadi tidak perlu mencari kambing hitam, ya. Ya seperti sekarang ini misalnya, ya, orang banyak menyalahkan gadget yang dikatakan sebagai sumber masalah. Ya, tapi kan nggak bisa kita kambing hitamkan si gadget ini lalu kita juluki dia setan gepeng. Ya, karena dia cuma alat. Ya, tergantung orang yang pegang, ya, tergantung konten dan isinya, apa isinya, ya. Nah, tergantung orang yang memakainya. Jadi nggak bisa kita kambing hitamkan alatnya. Nah, di sini juga kita nggak perlu cari kambing hitam. Wah, ini memang dasar anak-anak ya, yang disalahkan anak-anak gen Z atau gen alpha, gen beta, gitu ya. Ya, ini nggak, sebenarnya ini cara yang nggak bijak, ya, cara pandang orang tua yang tidak bijak. Ya, beginilah kondisi dunia hari ini, ya, diuji ya dengan kemajuan teknologi, ya, teknologi informasi, ya, dunia dalam genggaman. Ada godaan untuk melihat dunia lebih banyak dan lebih luas lagi, itu hadir hari ini dan ada di tangan semua orang, bukan hanya di tangan anak-anak saja, juga di tangan orang tua, ya. Nah demikian, ya, kita mungkin nggak diuji ya dulu waktu kita kanak-kanak dan remaja, kita nggak diuji dengan benda-benda ini, ya, nggak diuji dengan benda-benda ini. Kalaulah seandainya benda-benda ini ada dulu, ya kita juga belum tentu selamat, dan mungkin nggak lebih mending, ya, nggak lebih ringan daripada mereka, ya mungkin lebih parah, ya. Nah demikian. Jadi ya orang tua itu ya perlu mengasihani, ya, generasi-generasi hari ini yang mereka kecil-kecil sudah diuji dengan alat-alat itu, dengan benda-benda itu, dengan gadget, ya, dengan internet, dunia maya, ya, dengan medsos dan lain-lain sebagainya, ya. Di usia-usia seperti itu mereka sudah berhadapan dengan tantangan yang luar biasa gede, ya, besar, gitu. Yang mana orang tua aja belum tentu mampu melewatinya, apalagi anak-anak. Ya, nah demikian. Jadi nggak perlu kita kambing hitamkan si anak ini, ya. Lalu semua sanksi tertuju kepada si anak. Itu memberatkan mereka dan itu juga tidak bijak, ya. Nah, jika inilah kenyataan yang harus dihadapi, maka orang tua harus berpikir keras untuk bisa mengambil sikap yang benar. Ya, sebab
jika orang tua salah mengambil sikap dan tindakan, maka keadaannya bisa menjadi semakin keruh dan buruk. Bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan, ya. Nah, banyak ya kasus-kasus ya orang tua yang salah di dalam menangani menangani anak-anak remajanya itu berakibat fatal, ya. Berakibat fatal, ada yang berujung dengan kehilangan nyawa, kan begitu. Jadi ini perlu sikap yang bijak dari para orang tua. Ya, kita harus sadar tantangan hari ini kan besar, berat, ya. Memangnya mudah kita bisa keluar dan selamat dari fitnah gadget hari ini, ya. Itu orang tua aja belum tentu bisa, apalagi anak-anak, ya. Nah, demikian. Nah, jadi sebaliknya sikap yang tepat dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya, pendidik, ya, guru, ya, diharapkan bisa menjadi, ya, kita katakan salah satu solusi, ya, dari perilaku anak-anak remaja hari ini, ya. Ya, sebenarnya mereka harus dikembalikan ke rumah karena akar masalahnya ada di rumah, ya. Pendidikan rumah yang tidak berjalan dengan baik atau lumpuh atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Atau fungsinya justru sebaliknya, bukan taman pendidikan tapi ya sebagai biang kejahatan. Nah, ini kan susah, ya, bagaimanapun ya anak ini akan ya tumbuh besar ya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, ini kan kaidah pendidikan, ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ya, dalam Tuhfatul Maudud. Ya, beliau mengatakan anak itu tumbuh besar dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Dan lingkungan pertama bagi anak itu adalah rumahnya. Ya, kalau kita berkaca kepada para ulama terdahulu, ya, para imam, generasi salaf kita, mereka itu semuanya adalah anak-anak yang memang dipersiapkan dari rumah oleh orang tua mereka. Kita ambil contoh saja Imam Syafi'i misalnya. Ya, Imam Syafi'i itu memang dipersiapkan dari rumahnya oleh ibunya. Ya, bagaimana ya ibunya ya mempersiapkan seorang Syafi'i kecil untuk ya siap untuk menjadi ya penuntut ilmu yang sukses. Nah, jadi semua itu berangkat dari rumah. Pendidikan rumah itu yang harus diperkuat. Ya, jadi anak itu ya seharusnya dikirim ke rumah, ya, bukan kemana-mana. Nah, itu bukan solusi. Ya, kita khawatir, ya, hal-hal seperti itu, wacana-wacana yang berkembang sekarang itu justru mengaburkan akar masalah, sehingga ya nggak selesai-selesai. Ya, kita memperbaiki generasi. Ya, nah, kita bisa lihat bagaimana kondisi rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Apa di situ ada nuansa pendidikan di dalamnya atau tidak? Kosong. Ya, orang tua tidak punya konsep, ayah nggak punya konsep, ibu nggak punya konsep, nggak mengerti dan mengenali anak-anak mereka. Yang ada dalam mindset dan pikiran mereka adalah pendidikan anak dititip ke sekolah. Ya, kemudian orang tua ini mengira sekolah itu adalah pembuat keajaiban, bisa menyulap anaknya dari yang ya mungkin dia sendiri geleng-geleng kepala melihatnya, jadi ngangguk-ngangguk, itu kan nggak bisa. Sekolah itu cuma hanya membantu, ya. Dan kita harus paham, guru-guru di sekolah itu tenaga bayaran, sementara orang tua itu tenaga nggak dibayar. Artinya apa? Nggak ada yang bisa mengalahkan keikhlasan orang tua dalam mendidik anak. Ya, itu kadang-kadang kita nggak menyadari, lalu kita mindsetnya itu pendidikan itu dititip, ya. Nah, lalu orang tua autopilot gitu, lepas tangan, nggak mikir. Yang penting dia cuma dapat laporan saja, ya. Nah, ini kan kita katakan menjadi masalah. Ya, kita bisa lihatlah anak-anak yang memang dipersiapkan dari rumah, dibawa orang tuanya ke masjid, itu tertib dia. Duduk, kalau taklim duduk dia dengar, kalau sholat dia. Ya, itu karena memang anak seperti ini memang dipersiapkan oleh orang tuanya dari rumah. Orang tuanya melakukan pendidikan itu di rumah, sehingga itu nampak dari anak tersebut. Ya,
Nah, dia bisa disiplin, dia bisa taat peraturan, ya, dan ya kita katakan dia tidak mengganggu anak-anak yang lainnya. Ya, sebaliknya anak-anak yang tidak dipersiapkan dari rumah, kita tahulah bagaimana tingkah lakunya di luar. Ya, kalau dibawa ke masjid misalnya lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, teriak sana teriak sini. Orang sholat dia nggak ikut sholat, malah main-main sama temennya. Ya, nah kalau taklim, waduh, kadang-kadang bikin ribut di majelis ilmu sehingga harus diumumkan oleh panitia kajian misalnya, kan begitu ya. Nah ini kita bisa lihat, ini anak-anak kebanyakan ya, atau bahkan semuanya anak-anak seperti itu, ya memang nggak dipersiapkan oleh orang tuanya dari rumah, nggak ada pendidikan di rumah. Itu masalahnya, itu akar masalahnya. Anak itu hanya mencari pelampiasan di luar rumah aja dia, karena dia nggak dapat sentuhan pendidikan sama sekali. Ya lalu dia mau bagaimana? Nah ketika dia melampiaskan hal itu di luar rumah, lalu dia disalahkan. Lalu dikasih stigma, wah ini anak nakal. Ya, nah, ya banyak ya orang tua bawa anaknya ke sekolah ya itu kosongan. Anak itu nggak dapat apa-apa di rumah. Dan memang udah niatan orang tua ya, anak ini mau dibuang ke sekolah. Karena orang tua sama sekali nggak menanganinya. Ya, tidak menangani anak ini. Ya, jangan beralasan kita wah nggak bisa ditangani lagi, enggak. Ya, nggak ada yang lebih dekat hubungan batin gitu ya, kecuali antara anak dan orang tua. Itu bonding yang memang secara fitrah Allah tanamkan pada manusia, bahkan bukan hanya pada manusia. Ya, pada hewan itu ada, pada semua makhluk hidup itu. Antara apa namanya kita katakan induk dan anaknya, antara ibu dan antara orang tua, ayah, ibunda dan anak. Itu bonding yang ya kekuatannya itu khusus ya, karena itu Allah ciptakan fitrah. Jadi nggak ada alasan juga, wah ini sudah nggak bisa ditangani lagi di rumah. Sekarang ditangani atau tidak? Itu kadang-kadang orang tua nggak jujur. Ya lalu dia beralasan datang ke sekolah, Ustadz anak saya ini nggak bisa ditangani lagi. Ya pendidikan itu riwayat. Ya bisa ditelusuri riwayatnya sebenarnya ditangani atau tidak. Atau memang niatan orang tua ingin membuang anak ini ke pondok. Makanya ada stigma pondok itu tempat pembuangan anak nakal jadinya. Itu kan nggak benar. Sekolah, lembaga pendidikan, apapun namanya, itu kan cuma mitra. Ya, cuma mitra orang tua, membantu sifatnya. Ya, nah bukan tulang punggung pendidikan. Tulang punggung pendidikan tetap orang tua. Ya, dan pusatnya adalah rumah. Semuanya harus berangkat dari situ. Ya, semuanya harus berangkat dari situ. Nah, jika itu lumpuh, kita bisa perkirakanlah hasilnya bagaimana. Ya. Nah, coba lihat anak-anak yang memang nggak dipersiapkan dari rumah oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Ya biasanya ya kalau di pondok atau di sekolah, anak ini jadi troublemaker biasanya. Ya, pembuat masalah, jadi biang kerok lah kata guru-gurunya, kan begitu ya. Nah, demikian. Yang lebih parah lagi, yang rusak bukan anak ini aja, yang nggak diurus dan nggak ditangani sama orang tuanya. Anak-anak yang lain juga jadi korban. Ya, anak-anak lain juga terinfluence, terpengaruh. Nah, kalau demikian adanya kenyataannya, ya, lalu siapa yang lebih nakal di sini? Siapa yang sebenarnya lebih pantas disematkan kata nakal ini? Apakah kepada anak atau orang tuanya? Nah, ini yang jadi masalah. Tapi ya kadang ya namanya orang tua nggak mau disalahkan memang. Kebanyakan orang tua nggak mau disalahkan. Sehingga ada ungkapan maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Itu sudah sering kita ya sampaikan ya. Karena orang tua itu ya pokoknya nggak ada salahnya lah. Gitu. Ya nggak bisa seperti itu ya. Kita harus mengkoreksi cara kita mungkin banyak salahnya di mana kita katakan kekeliruannya kan begitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi jika pendidikan rumah ini lumpuh ya kita bisa
lihatlah hasilnya bagaimana, ya. Nah, sekolah nggak berdaya, ya. Pada sekolah yang punya kita katakan satu program ataupun orientasi sekolah itu adalah sekolah yang berlatar belakang karakter building, membangun karakter anak, ya. Ada sekolah yang memang purpose-nya seperti itu, tujuannya, programnya seperti itu, visi dan misinya adalah salah satunya sekolah itu ingin membangun anak-anak yang berkarakter, ya, karakter building namanya. Ya, saya pernah diskusi juga dengan sekolah-sekolah yang punya pandangan orientasi seperti itu. Saya katakan itu tidak sepenuhnya harus seperti itu. Karakter building itu harus dari rumah. Dan orang yang mengasasnya itu adalah orang tua, bukan guru di sekolah. Ya, setahu apalah guru-guru di sekolah ini tentang anak-anak ini. Karakter itu kan harus dibangun dari lingkungan yang paling dekat, yaitu orang tua. Dan tempatnya adalah, itulah yang disebut rumah. Ya, nah demikian. Rumah, sebagaimana kita jelaskan di dalam buku mencetak generasi Rabbani, harus bisa menjadi tempat untuk mensterilisasi hal-hal buruk yang mungkin didapat anak di luar. Ya, nah itu rumah. Ya, tempat perlindungan terakhir bagi si anak ini. Ya, disitulah dia dibentuk dan diarahkan. Ya, nah demikian. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf kita dahulu. Ya, silakan baca biografi para ulama. Ya, mereka itu metode mereka menuntut ilmu, ya, mereka tuntaskan dulu dari lingkungan yang terdekat, rumah. Kemudian mereka menuntut ilmu di negeri mereka, di kampung mereka, di kota mereka. Lalu lebih luas lagi, ya, ketika sudah selesai itu baru mereka merantau, berkelana, mencari ilmu dan berguru dengan, ya, orang-orang yang berilmu lainnya di luar sana, ya. Nah, seperti itu kan kita baca biografi para ulama terdahulu. Ya, Imam Al-Bukhari berkelana menuntut ilmu, mencari hadis. Setelah tuntas, beliau menuntut ilmu di kampung beliau, di tempat beliau, di rumah beliau bersama orang tua. Demikian juga Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya. Ya, mereka semua berangkat dari pendidikan rumah, ya, yang dijalankan oleh orang tua mereka. Ya, walaupun ya mungkin orang tidak mengenal ibunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i bisa menjadi orang sesukses itu, yaitu ada ya, kita katakan, ya, orang di balik layar, di balik semua itu, ya. Nah, demikian, yaitu pendidiknya, orang tua. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi masalahnya ada di situ. Ya, jadi nggak perlu kita salahkan ini, salahkan itu, kambing hitamkan ini dan itu. Ya, sebenarnya yang harus jadi pertanyaan kepada setiap orang tua, apakah pendidikan rumah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Nah, sekarang ini saja orang tua, ya, kalau mau dilibatkan dia, ya, untuk dalam program pendidikan anak di rumah itu keberatan semua. Misalnya sekolah, ya, mengusulkan misalnya bagaimana orang tua ini terlibat aktif, bukan pasif, ya, bukan hanya sekedar menerima laporan-laporan aja, ya, tentang progres anak-anak mereka. Itu kadang-kadang tidak peduli, tidak acuh juga, ya, nggak tahu entah dibaca entah nggak laporan dari sekolah. Ya, nah demikian. Mungkin yang ada di kepalanya, yang penting saya sudah bayar uang sekolah, biaya pendidikan. Nah demikian, ya, hanya itu aja, begitu. Nah, dianggap sudah selesailah tugasnya itu. Nggak perlu dia mikir-mikir yang lainnya. Mungkin dia beralasan juga, saya sudah pusing cari duit, katanya. Jangan dipusingkan lagi untuk mendidik anak, begitu mungkin, ya. Mungkin, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu. Lalu ketika terjadi sesuatu pada anak, ya, semua kesalahan ditimpakan kepada anak.
ya tanpa melihat latar belakang sebab musababnya, ya akar masalahnya dari mana. Nah ini kan memberatkan si anak, ya. Nah demikian, ya. Nah jadi kalau orang tua salah dalam mengambil tindakan, maka keadaannya akan semakin keruh, semakin buruk. Tapi kalau tepat, maka ini akan menjadi solusi dari masalah-masalah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia bisa kembali dalam hangatnya, ya rengkuhan keluarga, ya, dan ya merasakan kenyamanan berada bersama dalam ya pantauan dan lindungan ya dari orang tua mereka, ya. Nah demikian. Ya, itulah yang menjadi masalah kita hari ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana kondisi-kondisi rumah kaum muslimin hari ini, ya. Ya sedikit ya rumah yang bisa jadi taman pendidikan, sekolah bagi ya penghuninya, ya anak-anak yang ada di dalamnya. Ya apalagi yang paling parah itu anak itu sudah nggak betah di rumah, ya nggak betah dia di rumah. Ya kan ada masanya anak itu harus keluar rumah. Ya ketika dia sudah dewasa, sudah dibekali, sudah siap untuk bisa mengarungi kehidupannya sendiri. Yaitu usia dewasa, usia rusyd, di mana dia sudah bisa pegang uangnya sendiri, hartanya sendiri, propertinya sendiri. Dia sudah menjadi orang yang mandiri, berdiri sendiri, ya. Tapi kalau di bawah itu, ya itu kan masih dalam lindungan, dalam pantauan, ya dan dalam kita katakan tanggung jawab orang tua, ya. Nah demikian. Jadi ya orang tua di sini tidak bisa melepasnya begitu saja, ya. Nah demikian. Yang agak aneh adalah orang tua yang ini disebut raja tega juga, ya. Kecil-kecil anak itu dibuang keluar, alasannya supaya bisa mandiri. Anak kecil, ya membersihkan ingusnya aja belum bisa itu. Itu sudah dilempar keluar, dipondokkan katanya. Ya alasannya apa? Oh supaya dia bisa mandiri, belajar agama. Anak kecil, ya memangnya pelajaran agama apa yang harus dia ketahui? Yang tinggi-tinggi begitu, belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, usul fikih kan enggak. Ya, yang ringan-ringan orang tua sebenarnya bisa jadi gurunya. Bisa kalau mau, ya, kalau serius dan sungguh-sungguh. Ya, enggak ada alasan untuk, wah ini untuk dia supaya kecil-kecil belajar agama. Memangnya belajar agama apa? Anak-anak kecil, bocah-bocah, bocil-bocil, ya, yang nggak bisa dilakukan oleh orang tua, ya. Iya, sebagian orang tua kan beralasan, wah saya ini bukan ustadz, iya. Untuk menghadapi bocil-bocil ini kita nggak perlu antum gelarnya S3, gitu ya. Nah, kalau udah dewasa, ya mungkin dia sudah tingkatannya sudah tinggi pendidikannya, ya mungkinlah orang tua nyerah kan gitu ya. Kita maklumi itu, ya. Yang seharusnya anak itu dilepas keluar untuk belajar dari orang-orang yang lebih berkompeten, begitu. Seharusnya seperti itu, ya. Nah, tapi alasannya seperti itu. Nggak tahu apakah benar alasan itu atau hanya alasan yang dibuat-buat. Ya sebenarnya orang tua nggak mau diganggu sama anaknya, ya. Nah, kan dilempar keluar ke pondok, alasannya supaya mandiri katanya. Tapi kita lihat sendiri kondisinya, kasihan itu anak. Dia bersihkan ingus saja belum bisa itu. Masih ngompol lagi. Ya. Nah, ada anak itu ya masanya itu masih harus dapat sentuhan kasih sayang orang tua. Belayan dan dekapan orang tuanya. Harus meringkuk sendiri di pondok. Kadang-kadang karena ya namanya kondisi di luar sana kan macam-macam. Jadi korban bulian teman-temannya. Itu terpukul, habis mental, tergerus mentalnya. Mental health-nya terganggu itu. Ya. Nah demikian. Ya wajar kalau anak-anak seperti ini akhirnya akan cari pelampiasan ini. Ya. Akan cari pelampiasan dia. Itu kalau dia bisa survive, ya. Kalau enggak, ya terganggu mentalnya juga. Nah, tapi lucunya ya ketika anak ini sudah dewasa dari kecil di pondok katanya begitulah, ya lebih tepatnya mungkin dibuang sama orang tuanya. Ya. Kemudian setelah dewasa mau ditarik keluar, ya ditarik pulang ke rumah. Alasannya untuk bantu orang tua.
Ya padahal itu kan masa dia harus keluar begitu ya. Harus menuntut ilmu keluar karena orang tuanya mungkin sudah nggak ya mampu lagi ya untuk mengimbangi perkembangan ilmu anak ini. Udah tinggi mungkin. Ya usia-usia dewasa kan udah remaja akhir mungkin pradewasa. Ya, orang tua mungkin nggak bisa lagi menangani ya kebutuhan ilmu anak ini. Ya itulah waktunya dia dilepas keluar, merantau istilahnya, berkelana menuntut ilmu. Itu masanya itu. Tapi anehnya masa-masa seperti ditarik pulang ke rumah. Ini kan sebenarnya mau enaknya orang tua aja kan begitu ya. Nah, nggak mau berkorban untuk anaknya, nggak tahu apa sebenarnya maslahat anak ini. Makanya orang tua seperti ini lebih tepat sebutannya raja tega mungkin ya. Ya nggak tahu lagi kita gimana mengomentarinya ya. Ya kita berkaca kepada apa yang dulu dilakukan oleh para salaf. Memang seperti itu. Mereka kecil-kecil dibina, dibentuk, digembleng dari rumah. Terutama karakternya ya. Perilakunya gitu ya. Nah, kemudian mengasah ya kemampuannya untuk bisa berempati, itu kan disiplin ya. Itu semua kan dibentuk dari kecil, dari rumah maksudnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hingga ketika dia keluar dia sudah jadi memang. Ya, kalaupun ada kurang-kurang ya dipoles-poles saja begitu ya. Karena dasarnya sudah terbentuk begitu. Ya, diajari jujur dari kecil itu dari rumah. Nah, misalnya masalah jujur lah ya. Nah, kejujuran pada anak itu kan salah satu isu juga ya. Ya, itu juga harus dibentuk dari rumah. Bagaimana anak itu udah terbiasa jujur, dia memang dipersiapkan dari rumah, pendidikan rumah. Ya, menghormat, punya empati itu kepada orang lain itu juga harus dibangun dari rumah. Akhlak, pendidikan akhlak itu semua harus dimulai dari rumah. Ya, kalau dimulai dari luar kita nggak tahu ya. Ya, bagaimana keseriusan orang-orang di luar sana untuk bisa menuntun, membimbing ya anak-anak ini. Makanya kita katakan tadi, guru di sekolah itu tenaga dibayar. Mereka dibayar untuk melakukan itu. Jadi jangan berharap terlalu banyak dari keikhlasan. Kalau kita cerita keikhlasan ya, orang tua nggak dibayar itu. Artinya apa? Nggak ada yang menyamai keikhlasan orang tua dalam mendidik seorang anak. Nah, kalau orang tua sudah lepas tangan, ya hasil apa yang diharapkan lagi begitu ya? Atau orang tua nggak peduli misalnya, ya hasil apa yang bisa diharapkan lagi? Nah demikian ya. Jadi ya. Dari situ mungkin kita bisa paham kenapa anak itu mencari pelampiasan di luar dengan sikap-sikap yang ya perilaku-perilaku yang kadang-kadang memusingkan orang tuanya sendiri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi ya hingga dia ya anak itu bisa kembali dalam hangatnya ya rengkuhan keluarga, rumah itu tadi ya, dan melangkah ke arah yang lebih baik ya. Nah, demikian. Itu masa depannya ya. Ya itu semua di bakat aja itu harus memang diasah, ditemukan ya, dieksplor dari rumah itu. Ya, sehingga orang tua itu ya nggak perlu bertanya lagi sebenarnya anak saya bagusnya masuk pondok atau enggak ya. Itu kesannya kan orang tua nggak melakukan pendidikan di rumah, sehingga dia pun bingung anak ini mau dikemanakan, dan solusi yang paling instan itu ya masukkan ke pondok. Ya, dia berharap itu menjadi solusi jadi masalahnya dengan anaknya ini. Ya, tapi kalau orang tua itu punya konsep, visi dan misi dan melakukan pendidikan itu di rumah, dia nggak nanya itu lagi karena dia sudah ngerti. Anak ini cocoknya dia bawa kemana, mana apa format pendidikan yang bisa bermitra dengannya, karena dia sudah melakukan. Dia bawa anak itu, dia cari mana yang cocok begitu. Jadi nggak bertanya lagi bagusnya masuk pondok atau enggak begitu ya. Kita nggak bicara format pendidikan, semuanya boleh. Hatta misalnya, wah kayaknya dengan program pendidikan yang sudah dilakukan orang tua milih misalnya homeschooling, ya benar, sudah, ya nggak salah itu. Atau ada pondok yang cocok untuk bisa bermitra dengannya untuk melanjutkan program-program pendidikan yang sudah diberikan di rumah, itu juga bagus.
Ya tergantung dia lihat bagaimana lembaga pendidikan itu bisakah bermitra dengannya. Nah, harusnya kan seperti itu. Ya, kalau enggak ya sekolah itu akan jadi tempat penitipan saja atau sekedar untuk ya cari selembar kertas itu, yaitu ijazah, selesai itu aja. Ya. Nggak lebih dari itu kan begitu ya. Jangan harap bisa membentuk karakter anak ini dan lain-lain sebagainya, enggak sama sekali ya. Nah demikian, nggak merubah apa-apa itu. Cuma ya berubahnya sekarang dia sudah ya tamat ini, tamat itu, sekarang sudah dapat selembar kertas ini dan itu aja. Ya wallahu alam bisawab. Nah, jadi demikian ya. Nanti akan kita bahas apa saja perkara-perkara yang perlu diusahakan ya, diikhtiarkan. Ini pendidikan itu kan ikhtiar ya. Nah, ini akan kita jelaskan nanti ya beberapa perkara yang perlu diikhtiarkan oleh orang tua ya. Nah, demikian. Ya, itu saja mungkin materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan buku Adab dengan Remaja. Dalam pembahasan bagaimana menyikapi kenakalan remaja, dan ini juga merupakan salah satu problematika remaja yang sering kita hadapi sebagai orang tua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan silakan bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara mengarahkan kemampuan dan bakat anak? Kita sebagai orang tua tentunya mengetahui kemampuan anak. Nah, dia sekarang akan menempuh kuliah dan jurusan yang ditempuh pun yang dia pilih itu terlalu berat dirasa oleh orang tuanya. Karena juga kita mengetahui ya, pada dasarnya mengetahui kemampuan anak tersebut. Dan dia tetap bersikukuh untuk memilih jurusan tersebut, Ustadz. Dan bagaimana cara mengarahkannya, Ustadz, agar dia memahami kemampuan anak tersebut? Ya. Ini bagus ya. Apabila orang tua punya kepedulian, keseriusan untuk memperhatikan bakat anak-anak mereka. Nggak semua orang tua seperti itu. Orang tua dibiarkan aja begitu ya. Anaknya gitu ya. Tanpa tahu dia sebenarnya anaknya punya potensi apa. Nah, orang tua harusnya seperti itu. Tugasnya pertama adalah mencari ataupun menemukan bakat itu. Ya, mengeksplornya. Kadang-kadang ada seorang anak itu memiliki lebih dari satu bakat, kan begitu ya. Nah, mungkin mana bakat yang paling menonjol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Positif di sini maksudnya adalah yang tidak bertentangan dengan agama, kan begitu ya. Nah, itu maksudnya positif di sini. Yaitu bakat ini diarahkan kepada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Ya, bahkan mungkin bukan hanya tidak bertentangan, ya sejalan dengan ya matlamat agama, kan ya. Nah, itu yang lebih ya kita katakan lebih bagus lagi kan gitu ya. Karena ini yang menjadi modal baginya untuk menjadi seperti orang yang dikatakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Begitulah kalau kita letakkan seorang pada tempatnya, ya gitu ya. Nah, pada bidangnya begitu ya. Nah, akan menjadi sesuatu ya yang bermanfaat begitu. Kalau enggak kan dia enggak ngerti bagaimana memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Itu yang kedua. Ya, yaitu mengarahkan. Karena bakat itu sifatnya netral ya. Bisa positif, bisa negatif ya. Bakat apapun itu netral sebenarnya. Ya, cuma ya tergantung kepada pendidiknya. Ya, mau diarahkan kemana ini? Kalau diarahkan ke negatif, semua bakat bisa diarahkan ke negatif gitu ya. Nah, kalau mau positif, semua bakat bisa diarahkan kepada hal yang positif. Maka tergantung pendidiknya ini. Ya, maka di sini perlulah berkoordinasi antara orang tua dan guru di sekolah mungkin ya. Nah, dan yang ketiga, ini yang merupakan ya finalnya ya, yaitu pengembangan bakat, dikembangkan. Kalau enggak bakat itu mati. Ya, kalau tidak dikembangkan, banyak bakat-bakat anak yang tersia-siakan. Enggak berkembang. Kenapa enggak dikembangkan oleh pendidiknya? Ya, nah, jadi mentah, nggak ada manfaatnya.
sayang sebenarnya. Berapa banyak ya anak-anak yang berbakat sebenarnya, ya, dan bakatnya positif ya. Tapi sayang sekali nggak dikembangkan oleh pendidiknya, akhirnya mati. Ya, atau jalan di tempat atau ya nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Nah, karena anak itu kan sudah ditulis dalam perut ibunya rezekinya, termasuk bakat itu kan rezeki sebenarnya. Kan beda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya, begitulah Allah bagi-bagi rezeki kepada manusia ya. Nah, jadi ya langkah terakhirnya adalah bagaimana mengembangkan bakat ini, dan ini perlu dukungan ya dari lingkungannya. Dari orang tuanya dan dari orang-orang yang terlibat dalam pendidikan anak ini, yaitu guru-gurunya misalnya. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Jadi demikian. Ya, kita ambil contoh Nabi ya, bagaimana Nabi bisa mengembangkan bakat anak kepada hal yang lebih besar lagi ya. Ya, seperti Nabi melihat ada bakat pada Zaid bin Sabit ya. Dia ini tergolong anak yang polyglot istilahnya. Polyglot itu anak yang bisa menguasai lebih dari satu bahasa selain bahasa ibunya ya. Nah, nggak semua anak bisa punya bakat seperti ini ya. Nggak semua anak digolongkan sebagai anak polyglot gitu ya. Nabi tahu itu ya. Walaupun dulu belum ada istilah polyglot ya, tapi Nabi melakukan itu ya. Nabi mengarahkan ya Zaid bin Sabit untuk ya belajar bahasa ya, dan menguasai bahasa asing dan bermanfaat. Manfaatnya apa? Ia bisa membantu Nabi jadi sekretaris Nabi, juru tulis Nabi, berkirim surat kepada bangsa-bangsa lain ya yang berbeda bahasa, kan begitu ya. Dakwah kan perlu itu. Ya, nah demikian. Bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan Islam kalau kita nggak ngerti bahasa ya? Nah, nggak bisa berbahasa gitu ya. Nah, dan itu diarahkan Nabi kepada hal yang positif dan dikembangkan dan bermanfaat. Salah satu penulis wahyu itu Zaid bin Thabit di usia muda. Ya, nah, padahal yang digembar-gemborkan saat itu ya pada diri Zaid bin Thabit ini adalah hafalan Qur'annya. Hafalan Qur'annya. Dia sudah menghafal 19 surat Al-Qur'an. Sampai-sampai dibawa ke hadapan Nabi gitu. Ini anak luar biasa ini. Ya. Hafal 19 surat Al-Qur'an gitu ya. Waktu itu Zaid bin Sabit masih seorang bocah kecil, kan begitu ya. Dibawalah oleh orang-orang ke hadapan Nabi untuk diuji. Nabi melihat ada anak ini dan Nabi melihat bakat di situ. Nah, itulah eksplorasi bakat. Orang tua tugas pertama mencari, menemukan bakat anak ini. Lalu mengarahkannya kepada hal yang positif. Ya, dan kemudian mengembangkannya. Sehingga memang bakat ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kan itu yang diharapkan sebenarnya. Maka terjadilah sabda Nabi itu, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Kadang-kadang ya anak itu kasihan ya, karena nggak diurus sama pendidiknya, bakatnya jadi terbuang percuma begitu ya. Nah, ini ya kita katakan satu kerugian besar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah orang tuanya, pendidiknya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Nah, ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya, jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang katanya bahasa sekarang itu mager, yang dia hanya di dalam rumah saja, dan kebetulan anak sudah remaja, yaitu usia 18 dan 19 tahun, karena sampai-sampai jalan yang sekitar di rumahnya pun dia tidak hafal Ustaz, tapi dia tetap tidak mau keluar rumah karena memang katanya betahnya di rumah saja. Bagaimana Ustaz? Iya, itu mungkin berkaitan dengan suasana rumah juga ya. Anak itu memang nggak disuruh untuk meniru, tapi anak itu adalah peniru ulung.
Ya memang nggak disuruh dia untuk meniru, tapi dia akan meniru itu, ya. Nah, mungkin anak-anak seperti ini ya, apalagi sekarang kan diuji dengan gadget ya, Iya. begitu menarik. Dulu kita masih kecil, kalau hujan turun itu ya, Keluar. kita curi-curi untuk mandi hujan gitu ya, ya kan ya. Seneng kali kalau apalagi disuruh mandi hujan ya, mandi hujan itu ya. Kalau hujan dulu ya, oh seneng sekali. Tapi anak sekarang kan berbeda, hujan lah misalnya, suruh mandi hujan. Kalau dulu kita curi-curi untuk mandi hujan ya. Nah, anak sekarang coba suruh mandi hujan. Mau nggak dia? Enggak. Ya, apa yang dia pilih? Ya, masuk kamar, nyalakan handphone, main itu. Searching, surfing, kemana-mana kan gitu ya. Nah, dia nggak peduli hujan. Padahal kan ya mandi hujan itu kan ada manfaatnya juga sebenarnya. Nabi dan para sahabat kalau hujan mereka mandi hujan kan begitu ya. Ada satu terapi juga dengan air hujan itu. Jadi satu contoh ya bagaimana perbedaan generasi ini ya. Nah, nggak bisa disamakan juga generasi hari ini dengan kita dulu ya. Nah, beda mungkin. Tapi di sini perlu dikondisikan, suasana itu perlu diciptakan. Nggak tercipta sendiri misalnya. Ya, misalnya kita katakan kesibukan di rumah. Ya kalau orang tua di sini atau seisi rumah ya pembawaannya mager semua ya wajar aja kan gitu ya. Nah, ya wajar aja jadi mager kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kebiasaan juga sebenarnya. Ya. Anak jadi dibiasakan misalnya untuk berolahraga kan begitu ya. Nah, hal-hal aktivitas luar rumah, outdoor. Ya, kalau dia dilatih dan dibiasakan untuk itu, ditumbuhkan minatnya. Oh, ini kesadaran misalnya ya berolahraga ya untuk membunuh rasa mager itu kan begitu ya. Nah ya karena ya malas itu penyakit. Susah cari obatnya itu malas itu. Oleh karena itu salah satu ikhtiar orang supaya selamat dari malas itu doa ya kan. Doa pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Doa itu diajarkan Nabi ya pagi petang ya. Kemudian apa lanjutannya wasuil kibar dan masa tua yang buruk. Artinya apa? Memang erat kaitannya ya antara penyakit malas dan masa tua yang buruk. Orang yang malas ya terancam dapat masa tua yang buruk. Ya mungkin nggak akan dia rasakan waktu dia malas, tapi nanti ya baru dia rasakan akibat dari malasnya itu. Ya akan berbuah penyesalan. Maka Nabi menggabungkan itu dalam satu doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas dan dari masa tua yang buruk. Ya, sangat erat kaitannya antara penyakit malas ini dengan masa tua yang buruk. Itu sebab akibat itu ya. Sebabnya malas, akibatnya masa tua yang buruk itu. Maka kita berlindunglah kepada Allah dari dua-dua itu. Ya, bagaimana cara berlindung dari masa tua yang buruk? Ya, perbaiki, ya sembuhkan penyakit malas itu ya. Ya. Bagaimana supaya tidak malas? Ya berdoalah kepada Allah Subhanahu. Ini penyakit hati malas itu. Malas itu penyakit hati. Ya, dan ini enggak susah cari obatnya ya. Kadang-kadang orang itu ya sudah diomongin pun ya tetap malas dia. Ya, tetap malas. Dan penyakit malas itu memang dihembuskan oleh setan. Setan yang menghembuskan penyakit malas ini ke dalam hati manusia. Ini penyakit hati ya, malas itu ya. Kalau kita merasa, oh saya ini kena penyakit malas, hati-hati, itu dari setan itu. Dan yang digerogoti setan itu adalah hati sebenarnya. Hati. Yang disasar setan itu hati. Dari orang yang kena penyakit malas ini. Ya, hati itu. Coba lihat bagaimana setan menggiring manusia kepada penyakit malas ini. Ya, misalnya kita contohkan ya seseorang ya misalnya. Dia ada di rumahnya. Ini jadwal taklim ini misalnya. Dia berkata, malas saya di rumah aja. Ya, kena nih ya. Kena nih sama jerat setan ini ya. Akhirnya dia nggak keluar. Dia milih di rumah saja, malas-malasan di rumah, tidur. Kan begitu ya. Dia nggak pergi taklim. Dia nggak berangkat taklim.
ya dia nggak pergi menuntut ilmu karena malas. Ya. Nah, keluar ada yang berhasil melewati satu pintu malas. Satu pintu malas sudah dilewatinya, yaitu apa? Ngapain di rumah? Malas-malasan. Enggak, saya keluar rumah. Ya, udah selamat dia dari satu pintu malas. Keluar rumah bukan ke tempat taklim. Malas dengar ceramah. Ya, bagus jalan-jalan aja muter-muter. Kena lagi nih. Nggak lolos lagi dari pintu malas yang kedua. Ya, nah, dia berhasil mengalahkan itu. Ya, dia berhasil menepis rasa pintu malas yang kedua ini. Dia datang ke taklim. Dia datang ke taklim, duduk di majelis ilmu dia. Selamat, lolos dari pintu malas, belum juga. Sampai di tempat taklim, ya, sampai di majelis ilmu, apa yang terjadi? Dia malas dengar ilmu. Akhirnya dia milih tidur. Begitu innalhamdulillah, langsung mejem itu matanya. Ya, tidur banyak kan orang tidur di majelis ilmu. Itu sudah lolos dari beberapa pintu malas. Tapi begitu sampai di majelis ilmu, ya dia gak selamat juga, kena lagi penyakit malas. Akhirnya malas dengar ilmu, dia milih tidur. Ya begitu innalhamdulillah tidur. Bahkan belum alhamdulillah baru assalamualaikum udah tidur dia itu. Ya entah pura-pura tidur atau memang niatnya tidur, wallahu alam. Tapi begitulah. Malas dia dengar taklim itu, dengar ilmu itu. Nah, tidurlah dia. Nah, ada yang lolos ini, nggak tidur ini. Nggak tidur. Melototlah matanya itu, terbuka lebar gitu matanya. Oh, ngikuti taklim. Tapi apa? Kena juga ini, belum tentu lolos ini. Dibuat oleh setan, dia malas mikir. Ya, kalau kita datang ke majelis ilmu cuma untuk bengong, kita itu mungkin cuma cari hiburan aja atau jalan-jalan aja ke majelis ilmu. Nah, ini orang nggak tidur dia. Banyak juga nggak tidur itu. Ya, kayaknya dengerin gitu ya. Tapi kosong, bengong. Ya, nggak ngikuti. Pikirannya entah kemana, malas denger gitu ya. Akhirnya dia milih bengong. Ya, nanti ditanya itu nggak ngerti dan nggak ngikuti pun apa yang dijelaskan oleh ustadz di majelis ilmu, ya. Nah ini kena malas lagi, malas apa? Malas mikir. Jadi kena juga dia. Begitulah dia pintu-pintu malas yang harus dilewati oleh seseorang. Ya, lewat dari satu pintu nggak lolos pintu berikutnya dan begitu ya. Nah itulah penyakit malas, susah memang. Ya, ujung-ujungnya dia malas mikir. Padahal dia udah duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang kalau ditanya nggak nyambung gitu. Nah, ada yang keberatan. Kalau saya ngisi talim biasanya suka nanya-nanya itu. Melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada hadirin. Begitu metode Nabi juga sebenarnya seperti itu. Maksudnya apa? Supaya hadirin ini atau penuntut ilmu ini mau mikir. Karena antum duduk di majelis ilmu belum tentu selamat dari penyakit malas. Ujung-ujungnya antum kena penyakit malas mikir. Sama aja malas juga itu ya. Malas mikir. Ya, malas mikir itu indikasinya apa? Bengong. Nggak fokus. Nggak ngikutin. Ustadz ngomong apa, dia mikir apa gitu. Ya udah, keluar dari majelis ilmu kosong. Dan itu sebenarnya yang diinginkan setan kan. Mengalihkan dia, menghalangi dia dari ilmu. Ya, luar biasa ya. Jadi ya begitulah. Ya, apa kita katakan halangan-halangan, rintangan-rintangan harus dilewati supaya dia bisa selamat yang betul-betul dari yang namanya penyakit malas tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Pertemuan yang sangat bermanfaat sekali. Menarik kita simak bersama apa yang telah disampaikan. Jawaban-jawaban dari pertanyaan di layanan pesan WhatsApp ini. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Ilmu yang bermanfaat dan bisa terus memotivasi bagi kita untuk terus mendidik anak-anak kita. Tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan membawa kita ke surga tentunya. Dan jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan buku Ada Apa Dengan Remaja, buku yang membahas mengenai remaja, problematika remaja yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani
hafizahullah, dan rutin disampaikan oleh beliau di setiap Selasa pagi pukul 8 kurang lebih. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu